Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati eh, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah yang sekarang posisinya di ruang 3 beserta seluruh penyelenggara SDI Full Day Aisyah. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Demak, Ibu Dr. Anda Hajah Suryaningsih. Dokter apa dokter? Kita lagi ya. Ini bangga kita punya majelis mau dokter. Kalau di Muhammadiyah sudah ada Pak, majelisnya dokter Pak Dr. Haji Setiabudi. Ya, itu majelis jasmen yang di Muhammadiyah. Ini di Aisyah juga nggak mau kalah. Ingin mau dokter juga. Mudah-mudahan potensi-potensi ini akan lebih bisa mengembangkan pendidikan kita, baik yang dikelola oleh Muhammadiyah maupun oleh Aisyah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Aisyah Full Day beserta seluruh Dewan Asatid, Dewan Guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite, Pak Sahroni, yang baru kali ini saya juga kenal beliau, jumpa dengan beliau, karena sebelumnya Bapak Ketua Komitenya Pak Hamidun ya, ini sekarang Pak Sahroni. Alhamdulillah bisa hadir dan bisa memberikan sambutan serta motivasi bagi seluruh stakeholder yang ada di pendidikan SD Aisyah Full. Bapak Ketua, Bapak Wakil dari Wali Murid, Bapak Isman, yang tadi sudah menyampaikan kesan dan pesannya, yang cukup memberikan semangat, memotivasi kepada kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik, terutama yang akan diwisuda ya, adik-adik kelas 6, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kita bersyukur bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan satu agenda acara kita, yaitu wisuda ya, akhirus sanah yang keempat SD Aisyah Full Day Kabupaten Demak. Jadi ini adik-adik ini angkatan keempat ya Pak Isman, putra-putra penjenengan. Saya menyimak apa yang disampaikan baik oleh kepala sekolah, majelis dikdasmen, komite maupun dari wali murid. Nampaknya tidak ada yang kecewa. Terutama dari majelis, dari wali murid tadi semuanya pesannya baik. Namun masih ada harapan Pak Din. Jadi masih punya harapan, berarti apa yang kita capai kali ini itu bukan sesuatu yang harus meninabubuhkan kita dengan prestasi dan capaian yang sudah dicapai oleh SD Aisyah. Itu catatan saya.
Jadi kalau tidak ada harapan berarti sudah bagus. Tapi kalau masih ada harapan berarti masih harus ada pembenahan, penyempurnaan di sana sini. Ya. Jadi kalau saya melihat Pak, karena saya tadi mintanya disuruh kesan pesan juga itu oleh protokol. Jadi saya menyampaikan kesan saya kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tadi. Jadi kalau melihat itu berarti kita harus terus berpacu. Baik itu kepala sekolahnya, yayasannya, majelis dikdasmennya, aisyahnya, kemudian wali murid dan juga komite. Itu harus bagaimana berlari bersama dalam irama yang sama untuk bagaimana menjadikan SD Aisyah ke depan ini lebih bagus lagi. Secara fisik, Pak, betul yang disampaikan oleh Pak Isman tadi. Memang kita ini bukan SD negeri. Jadi memang ya lebih banyak harus mengandalkan sebuah kreativitas. Bagaimana nggak punya gedung harus punya gedung. Bagaimana tidak punya fasilitas yang lain harus punya. Ini harus memutar otak. Jadi Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Asatid, ini di samping mengajar, juga beliau juga berpikir bagaimana fasilitas yang ada di SD ini lebih memajukan anak-anak. Alhamdulillah Pak, ini juga tidak diduga-duga. Ya. Tahun ini itu kita bukan mau, sudah itu membangun rumah tahfidz dalam rangka mengantarkan pada anak didik kita ini di samping cerdas otaknya juga hati nuraninya, hatinya ini juga harus cerdas diisi dengan hafalan Al-Qur'an. Ini yang akan kita tampilkan ke depan. Kalau tadi saya tanya Pak Udin selaku kepala sekolah, sudah berapa yang terbanyak anak yang diwisuda kali ini? Juz yang dia selesaikan. Beliau menyampaikan ada 3. Sudah 3 juz. Sebenarnya targetnya kelas 4, 5, 6 itu hanya 1 juz Pak, juz am. Tapi juz amma juz 30. Sekarang anak sudah juz 30, juz 29, juz 28 sudah. Karena apa? Karena mereka ada kerjasama antara orang tua, wali murid, dengan pendidikan dan lembaga pendidikan yang lain. Selama ini memang anak-anak kita ada yang sebagian menghafalkan Al-Quran itu di lembaga pendidikan yang lain. Tapi nanti kalau ini sudah jadi, kita milik sendiri dan akan kita kembangkan juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini kita memang berharap bagaimana memajukan sekolah itu tidak hanya, tadi sudah betul yang disampaikan oleh Pak Isman. Jadi yang namanya pendidikan itu orang terus nyemplung ke anak, menempatkan anak di suatu pendidikan, kemudian orang tua tanpa pernah ada mengawasi, bertanya, dan konsultasi dengan Dewan Guru. Ini kami juga merasakan, Pak. Kami juga punya sebagai wali murid. Ketika anak kami tempatkan di suatu pendidikan, kami pun terus memantau bagaimana perkembangannya, psikologisnya, keadaannya, prestasinya, perkembangan target yang sudah dikatakan oleh lembaga pendidikan itu bagaimana, bisa dicapai atau tidak. Itu selalu kita pantau. Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini baru 10 tahun usianya. Saya tanya 9 tahun ya, 10 tahun berjalan ya. 10 berjalan. Saya tanya pada Majelis Dikdasmen tadi 2012 Pak. Kita mulai mendirikan, bukan membangun, mendirikan pendidikan ini. Yang betul kata Pak Isman, belum punya gedung. Gedungnya pinjam bertahun-tahun. Ketika sudah mau masuk harus kelas 6, majelis yayasan berpikir keras bagaimana supaya harus ada tempat sendiri, tidak berbaur dengan anak-anak yang level umurnya itu lebih dewasa. Masa anak SD campur dengan anak SMA?
Saya khawatir ini nanti pengaruhnya, jangan-jangan anak kita itu keberongot dewasanya, ya kan? Lah bahaya sekali ini kalau dari segi pendidikan. Maka bagaimana dari yayasan, dari majelis di Grassman berupaya untuk membangun satu lokasi sendiri dan alhamdulillah ini sudah terbangun. Itu pun ceritanya, masya Allah, heroik Pak ceritanya itu. Orang duit-duit utang monomoni ditolak. Betul. Kami sendiri juga merasakan itu. Utang monomoni orang dipercaya. Kok ndelalah, ya aunillah, ya qadarillah. Ternyata Allah memberikan pertolongan yang enggak diduga-duga. Pada bulan Ramadan diikrarkan sudah tanah itu separuh saya beli dan saya wakafkan pada Aisyah. Alhamdulillah sekarang tanah kita sudah milik kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini ketika kita mau berjuang keras, berpikir keras, saya yakin Allah akan memberikan jalan. Oleh karena itu kami berharap pada Dewan Guru, Majelis, Aisyah, kemudian Bapak Ibu wali murid, mari bersama-sama Pak, berpacu berlari bersama dalam satu irama yang sama untuk bagaimana memajukan lembaga pendidikan kita. Kalau maju pendidikan kita ini, insya Allah anak kita pun akan semakin berkualitas. Sekarang saja sudah coba lihat prestasinya tadi, mengalahkan negeri itu. Ya, sampai pada level internasional, bayangkan. Padahal anak-anak kayak begini penampilannya. Ya, sekolahnya masih kayak begini. Sudah punya prestasi seperti itu. Apalagi nanti di-support dengan satu fasilitas yang lebih lengkap. Ya, kelasnya mungkin nanti ber-AC, punya LCD, kemudian metode pendidikannya tidak pakai kapur atau tapi pakai dengan sudah pakai kapur gitu, tapi pakai spidol ya. Ya itu. Karena kapur itu zaman kita Pak ya. Nah itu. Sampai kalau gurunya nulis itu ini sebal kabeh kan ya. Sekarang sudah ada maju. Tapi lebih maju lagi nanti kalau bagaimana kelas kita itu ber-AC, kemudian metode pelajarannya pun dengan LCD proyektor. Jadi ini akan memacu guru-guru bagaimana untuk berkreatif, menyampaikan materi itu yang lebih hidup. Anaknya tidak ngantuk. Ini harapan kita, mimpi kita ke sana, Pak. Karena kita sudah biasa mimpi, Pak. Mendirikan SD itu mimpi betul. Ya Bu ya, mimpi. Tapi ternyata alhamdulillah Allah memberikan kenyataan. Maka ini yang dari kami, baik Aisyah maupun pimpinan daerah Muhammadiyah, masih berpikir bagaimana harus ada SMP. Kita masih berpikir ke sana. Kita mencari momen dan situasi keadaan kita yang baik, baru nanti kita bersama-sama bagaimana mendirikan SMP. Jadi pendidikan 6 tahun ini tidak kemudian begitu saja hilang anak-anak kita, tapi ditampung di SMP. Dan kita sudah punya SMP, SMA, dan SMK. Tapi masih SMP-nya belum ada ini. Jadi nggak nyambung itu. Oleh karena itu, mari Ibu Aisyah, Majelis Dekdasmennya, nanti bersama Majelis Dekdasmen Muhammadiyah, berpikir bersama bagaimana tahun depan, apa depannya lagi, mendirikan SMP. Sehingga pendidikan kita ini betul-betul simultan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada firman Allah yang sebenarnya mau saya bacakan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kemudian ada riwayat hadis yang mengatakan muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Para penyampai atau pengajar kebaikan, ini masih guru-guru ini utamanya, itu akan dimintakan ampunan oleh segala makhluk yang ada. Sampai ikan di laut pun memohonkan ampunan kepada para guru. Ampun kecil hati. Ya. Walaupun sekarang mungkin secara material penjenengan belum banyak. Tapi sudah ada jaminan tadi dari Rasulullah. Penjenengan kepada anak didik itu tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang salah, apalagi jahat. Ya, guru ya, Pak Guru. Pasti yang disampaikan itu kebajikan dari kebijakan.
kebajikan dan kebaikan yang selalu disampaikan. Maka Rasulullah menjamin tadi akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk langit dan bumi, termasuk ikan yang ada di laut pun memintakan ampunan kepada kita. Oleh karena itu kebanggaan bagi semua guru itu. Kebanggaan bagi semua guru dan harapan bagi semua guru bagaimana di dalam menyampaikan pendidikannya, ilmunya, tolong yang ikhlas, yang tulus. Ya. Jangan ada tendensi-tendensi yang lain. Menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu, ini adalah karena Allah. Insya Allah kita sudah berinvestasi diri, apa tadi? Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu harus kerja keras, payah-payah untuk bagaimana mendidik anak-anak kita? Karena Allah menyampaikan dalam ayat tadi, Inna fi khalqis samawati wal ardi, ya, waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi sing iso berpikir mendunia, langit dan bumi, bisa memikirkan bagaimana kok bisa siang dan dengan malam bergantian. Itu artinya apa? Generasi yang berilmu, generasi ulul albab. Ya, adik-adik. Jadi sekarang baru SD penjenengan. Adik-adik sekalian baru lulus SD. Masih panjang perjalanan ilmu Anda. Jangan puas. Yang mau agak telung jus, aja puas telung jus, aku bangga, aku selesai. Bukan, dilanjut terus. Mungkin nanti adik-adik itu mungkin meneruskan di SMP, mungkin meneruskan di pondok, mungkin meneruskan di lembaga pendidikan yang lain, madrasah atau yang lain. Tolong Quranmu yang telung jus, 2 jus, 1 jus, ojo dihilangi. Ya, karena apa? Itu yang akan mengantarkan kecerdasan otak Anda. Mengantarkan kecerdasan pikiran Anda. Membuka pintu ilmu Anda. Itu adalah Al-Quran. Yakinlah itu. Maka jangan dihilangkan. Sing tolong jus terus. Dimurojaah terus. Nek perlu tiap hari ditambah. Ditambah. Nanti murojaah dengan bapak ibunya kan gitu kan. Bapak ibu harus siap itu. Ketika anaknya sudah punya hafalan Al-Quran. Wong saya sendiri itu terpacu ya gara-gara anak kok Pak. Betul. Terpacu mau menghafal Al-Quran itu ya gara-gara anak harus menghafal. Loh, wong anaknya kan menghafal kan wong tuanya kemana? Problem keliru. Maka disinilah Bapak, ada kerjasama antara orang tua dengan anak akhirnya. Kalau ini yang terjadi, doa orang tua akan ijabah oleh Allah. Doanya anak, keprihatinan anaknya pun akan dilihat oleh Allah. Jadi adik-adik, pesan saya ya, pesan dari Bapak PDM ya. Anda yang sudah Anda capai, baik itu hafalan, ilmu ataupun yang lain ya, tolong dijaga. Kemudian tadi pesan dari Pak Komite, meneruskan di mana saja, tampilkan diri Anda adalah alumni SD Aisyah yang mampu bersaing dengan alumni-alumni SD yang lain. Siap enggak? Jadi nanti di kelas, Anda jangan menjadi orang yang minder. Aku suka SD Aisyah minder. Enggak. Oh, nyatanya jangan bisa banyak prestasi kok. Anda mampu. Anda bisa bersaing. Ya. Tampilkan diri Anda. Ya. Jadi yang penting adik-adik itu tadi masih ada kelebihan bagi adik-adik semua adalah hafalan Al-Quran. Meskipun juga ada SD lain yang punya hafalan Al-Quran. Tapi tidak semua. Ya. Jadi di tengah-tengah ketika Anda istirahat nanti, murojaah sendiri di kelas ataupun di lingkungan sekolah Anda yang baru. Ya. Kemudian pelajaran-pelajaran dari guru terus dikembangkan. Trik belajar yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SD kita ini, tolong itu terus dikembangkan. Ya. Jadi ini barangkali yang bisa kami sampaikan dan kami selaku pimpinan daerah betul-betul memberikan apresiasi kepada SD Aisyah ini. Ya. Dari tahun ke tahun terus menoreh sebuah keberhasilan, menoreh sebuah prestasi yang tidak surut, tidak pernah surut. Ya.
Dan saya tadi melihat laporannya Pak Udin itu, Masya Allah. Kok sampai ada yang internasional, berani tenan pora aku. Ternyata betul. Ya, sama dengan Bu Bu Nak tadi mengatakan SD Aisyah kok sampai nilainya 95,5 ini. Ada yang 100 Pak Din. Mendekati 100. Ini iya, saya baru kali ini ada laporan nilai anak kita, Pak. Masya Allah. Bocah-bocah tampilan kayak boleh ya prestasi juga ya. Hebat. Ya. Yo, ini maksudnya yang cantik. Jadi tampilannya kayak gini ternyata memang betul-betul hebat. Jadi Fadli ya. Fadli aja kakean guyon. Ya. Fadli jangan kakean guyon. Fokus dalam belajar. Guyon pada saatnya. Ya. Jadi ini biasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian yang saya banggakan, jadi inilah yang bisa kami sampaikan dan doakan Bapak Ibu dari wali murid, dari komite kami, mudah-mudahan rumah tahfidz ini tidak lama akan jadi. Ya. Jadi alhamdulillah tanahnya wakaf beliau ini. Majelis Dikdasmen tanah yang ditempati itu wakaf beliau, Pak. Ya. Kemudian pembangunan secara fisiknya juga ada di antara agnia kita yang wakaf juga. Modal awal 150 juta kemarin diserahkan kepada panitia. Mudah-mudahan nanti lantai 2 akan segera dimulai lagi sehingga fasilitas SD ini akan dari tahun ke tahun terus bertambah dan mungkin betul Pak, penghijauan kita ini belum. Jadi Pak Udin baru bisa nguruk sebagian saja itu. Karena kalau hujan itu matal, saya sendiri kalau sini pas hujan itu repot banget ya. Dan sekarang sudah diuruk. Mudah-mudahan nanti mungkin Bapak komite mungkin egoh mungkin gimana nanti sing jumblang tengah itu nanti bisa teruruk kembali. Jadi kalau kebersamaan kita jalin, insya Allah semua akan terbukti dan menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, adik-adik pesan yang terakhir ya pada wali murid juga, tolong promosikan alma mater Anda ini, SD Anda ini ke tempat yang lain, terutama nanti saat Anda di sekolah. Satu, raihlah prestasi di sekolah Anda yang baru. Kemudian sampaikan informasi bahwa SD Aisyah hebat. Itu aja, jangan canggung-canggung. SD Aisyah hebat, buktinya saya hebat. Nah, gitu. Itu ya, adik-adik ya. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng kayak gini kok. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi dari apa yang saya sampaikan kurang berkenan, banyak yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya sekali lagi selamat pada SD Aisyah dan selamat pula pada anak-anakku, adik-adikku ya dari siswa-siswi SD Aisyah kelas 6 yang sekarang akan dilepas dan di akhiri sana ya, di akhir sanai. Di akhir sanai. Akhir sana berarti tahunmu mus berakhir ya. Nah, selanjutnya Anda kata Pak Isman tadi, selanjutnya terserah Anda. Jangan terserah Anda ya. Jadi saya berharap terserah Anda boleh mau meneruskan kemana, tapi bawalah alma mater Anda ini yang sebaik-baiknya, promosikan SD-mu ini. Anda akan menjadi promotor ya yang mempromosikan SD ini dan nanti ke depan adik-adikmu akan banyak yang mengikuti langkah-langkah adik-adik sekalian. Demikian billahi hidayah wa taufik, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.